Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Okta Lestari dengan NIM 2102030008 dari Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di kesempatan video kali ini saya membahas sedikit materi tentang sistem osmoregulasi dan ekskresi ikan. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, sebaiknya kita mengetahui dulu definisi dari osmoregulasi. Osmoregulasi adalah proses pengaturan konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup. Sedangkan pengertian osmoregulasi bagi ikan adalah pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh yang layak bagi kehidupan ikan, sehingga proses fisiologis tubuhnya berfungsi normal atau homeostatis. Organ dan hormon yang berperan dalam osmoregulasi yaitu 1. Insang. Pada insang, sel-sel yang berperan dalam osmoregulasi adalah sel-sel chloride yang terletak pada dasar lembaran-lembaran insang. 2. Ginjal. Ginjal melakukan dua fungsi utama yaitu 1. Mengekskresikan sebagian besar produk akhir metabolisme tubuh, 2. Mengatur konsentrasi cairan tubuh. 3. Usus. Setelah air masuk ke dalam usus, dinding usus aktif mengambil ion-ion monovalen dan air sebaliknya membiarkan lebih banyak ion-ion bivalen tetap di dalam usus bagian cairan rektal agar osmolaritas usus sama dengan darah. 4. Hormon osmoregulasi. Organ yang terlibat dalam osmoregulasi diatur oleh hormon. Kelenjar yang bertanggung jawab terhadap proses osmoregulasi antara lain pituitari, ginjal, dan orohisis. Penyebab terjadinya osmoregulasi antara lain 1. Harus terjadi keseimbangan antara substansi tubuh dan lingkungan. 2. Membran sel yang permeabel merupakan tempat lewatnya beberapa substansi yang bergerak dengan cepat. 3. Adanya perbedaan pada tekanan osmosis terhadap salinitas medium yang berbeda. Mekanisme osmoregulasi ikan laut. Pada ikan laut sangat mudah terjadi dehidrasi karena air sangat mudah keluar. Karena perbedaan tekanan osmotik dan ikan air laut memiliki glomerulus yang sedikit dan berukuran lebih kecil daripada ikan air tawar, sehingga reabsorpsi di tubulus hanya sedikit. Ini menyebabkan ikan air laut banyak meminum air dan mengeluarkan sedikit urin. Pada ikan insang juga termasuk organ ekskresi karena mengeluarkan CO2 dan H2O. Selanjutnya, mekanisme osmoregulasi ikan tawar. Pada ikan air tawar, minum sedikit air dan mengeluarkan urin dalam jumlah besar. Hal ini dikarenakan lingkungannya yang bersifat hiponotis. Pada ikan air tawar berlangsung mekanisme filtrasi dan reabsorpsi mineral dan zat-zat makanan yang lebih banyak diabsorpsi, sedangkan air hanya sedikit diserap. Pada ikan air tawar terdapat glomerulus dalam jumlah banyak dan berukuran besar. Nah, berikut ini gambar perbedaan osmoregulasi ikan air tawar dan ikan air laut. Selanjutnya, sistem ekskresi pada ikan. Ekskresi adalah pengeluaran zat yang tidak dibutuhkan lagi atau sisa metabolisme keluar tubuh agar tidak menumpuk dan menjadi racun. Alat ekskresi ikan terdiri dari 1. Insang yang mengeluarkan CO2 dan H2O. 2. Kulit atau kelenjar kulitnya mengeluarkan lendir sehingga tubuhnya licin untuk memudahkan gerak di dalam air. 3. Ginjal. Sebagian besar ikan untuk mengeluarkan urin. Ikan mempunyai sistem ekskresi berupa ginjal dan suatu lubang pengeluaran yang disebut urogenital. Lubang urogenital ialah lubang tempat bermuaranya saluran ginjal dan saluran kelamin yang berada di tepat belakang anus. Ginjal pada ikan hidup di air tawar dilengkapi sejumlah glomerulus yang jumlahnya lebih banyak. Sedangkan ikan yang hidup di air laut memiliki sedikit
penyakit glomerulus sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme berjalan lambat. Sistem ekskresi ikan seperti juga pada vertebrata lain, mempunyai banyak fungsi antara lain untuk 1. Meregulasi kadar air tubuh, 2. Menjaga keseimbangan garam dan mengeliminasi sisa nitrogen hasil dari metabolisme protein. Peranan osmoregulasi dan ekskresi adalah 1. Mengeluarkan dan membuang hasil sampingan dari metabolisme, 2. Mencegah terganggunya aktivitas metabolik dalam tubuh dengan cara mengekskresi gas buangan berupa amonia, 3. Mengendalikan kandungan ion dalam cairan tubuh. Garam berkelakuan seperti elektrolit lain dalam cairan tubuh akan terurai menjadi ion-ion. 4. Mengatur jumlah air yang terdapat dalam cairan tubuh. Jumlah air dalam cairan tubuh dan cara pengaturannya merupakan salah satu masalah fisiologis yang dihadapi oleh makhluk hidup. 5. Mengatur kadar ion H atau pH cairan tubuh. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. See you.